Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Aisyah dari Pena Media. Ingin mewawancarai Bu Gantri selaku Ketua Jurusan OTKP. Yang dipelajari di jurusan OTKP dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Oke, untuk di jurusan OTKP itu di kelas 11 dan kelas 12 masih sama menggunakan kurikulum 13 K13, di mana di kelas 11 dan 12 akan mempelajari tentang otomatisasi tata kelola kepegawaian, ada OTK sarana dan prasarana, ada otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, dan juga ada otomatisasi tata kelola keuangan. Dan di kelas 10-nya OTKP itu yang berubah nama, yang tadinya jadi otomatisasi tata kelola perkantoran berubah menjadi MPLB, yaitu manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Target minimal lulusan OTKP bisa apa aja, Bu? Oke, untuk target minimal OTKP itu bisa menguasai pengelolaan dokumen seperti membuat surat, kemudian bisa mengagendakan surat masuk dan surat keluar, kemudian bisa mengarsip, kemudian bisa melakukan komunikasi yang baik di tempat kerja, bisa menghandle telepon masuk maupun telepon keluar dalam bisa berbahasa Inggris maupun Indonesia, kemudian bisa menyusun agenda perjalanan dinas kayak gitu, kemudian bisa melayani pelayanan prima, bisa menerima tamu dengan baik, bisa mengatasi apa saja yang diperlukan oleh tamu kayak gitu, kemudian juga bisa menangani kas kecil, petty cash, transaksi keuangan. Kendala apa yang biasanya ditemui selama proses belajar mengajar? Ya, biasanya kendala yang ditemui itu ketika pada saat praktek mengetik 10 jari, di mana ketika sudah dipelajari, anak-anak itu sering tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi dalam kehidupan sehari-harinya ketika dia mengetik itu masih menggunakan 11 jari. Untuk yang 10 jarinya itu sering tidak diterapkan. Jadi mereka lebih kurang cepat menguasai untuk mengetik 10 jarinya. Kemudian untuk membuat surat, kebanyakan anak-anak itu bingung untuk memilih kata maupun kalimat untuk dituangkan ke dalam bahasa surat. Kemudian juga untuk menangani komunikasi kayak menerima telepon ataupun melakukan telepon keluar, biasanya keseringan anak-anak itu menggunakan bahasanya itu bahasa yang tidak formal. Jadi sulit untuk memilih atau menerapkan bahasa yang formal maupun bahasa yang baku ketika melakukan telepon ataupun berkomunikasi. Oke, baik. Terus kalau boleh tahu, ada nggak kriteria yang harus dimiliki oleh jurusan OTKP? Oke, untuk kriterianya yang pasti yang satu untuk OTKP maupun MPLB nanti siswa tersebut harus punya attitude yang baik, karena maupun dia mempunyai kompetensi yang bagus atau mempunyai ilmu yang bagus, tapi kalau attitude-nya nol itu tidak akan bisa bersaing di dunia manapun. Jadi attitude itu penting. Kemudian yang kedua, mereka harus bisa melakukan komunikasi yang baik, karena untuk OTKP maupun MPLB ini banyak berhubungan dengan orang banyak, sehingga kita harus bisa melakukan komunikasi yang baik. Dan yang terakhir itu OTKP maupun MPLB ini harus bisa mempunyai skill yang baik maupun sesuai atau menguasai kompetensinya di bidangnya. Terakhir itu apa harapan kedepannya untuk jurusan OTKP? Oke, untuk harapan kedepannya untuk jurusan OTKP dan MPLB dengan nama yang baru itu nanti akan bisa lebih maju, kemudian para alumni maupun siswanya semakin mahir di bidang kompetensi maupun skill yang dimilikinya, kemudian bisa bersaing di dunia industri maupun di dunia usaha. Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Sekian wawancara saya kepada Kepala Ketua Jurusan OTKP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.